sejak pemerintahan Jokowi ini adalah petanya yang salah. Jadi map yang ditaruh di atas mejanya Jokowi ini salah. Peta ini diajukan oleh para Taipan, ya. Mereka memberi gambaran situasi, ya kan? Para Taipan ini, seluruh Taipan Indonesia yang berdiri di belakang Jokowi ini adalah Taipan binaan Amerika. Seluruhnya. Siapa yang bukan binaan Amerika di antara Taipan-Taipan sekeliling Jokowi ini? Mereka ini senantiasa mau ngebergen terhadap apapun perkembangan situasi internasional. Cina masuk, kalau bilang sama Cina, kalau lu nggak sama gua bikin kacau. Amerika masuk, kalau lu nggak sama gua bikin kacau. Dia bikin kacau di sini. Taipan ini kerjaan bikin kacau. Dia mengacaukan keadaan supaya siapapun rejim berkuasa tetap bersandar sama dia. Nah, Jilala, para Taipan ini sedang menghadapi masalah keuangan yang rumit. Maka tadi adalah penjarahan uang-uang jam sostek, BPJS, apa dijarah semua sama mereka nih. Taspen, jam Askes, Asabri diambil semua mereka. Mereka berusaha, mereka memakai semua sumber daya ekonomi nih. Yang tadi dibilang Bang Ihsan, sebetulnya mereka kaya itu dari BUMN-BUMN ini. TPPI aja udah jadi sampah, udah jadi bangkai, dibeli lagi yang Pertamina. Siapa yang lakukan? Bisa sampai begitu mereka sekarang ini. Nah, Taipan yang menyerahkan map kepada Jokowi karena mapnya salah, maka kelirulah semua langkah presiden ini. Ya kan? Sementara di bagian lain ada perubahan dunia yang bergerak lurus, nggak mau kompromi. Ya kan? Seluruh baper-baper lama, Taipan kotor, penyimpan uang kotor ini semua ini hendak disingkirkan di dalam tatanan ekonomi global sekarang. Karena ekonomi dunia menghadapi keadaan unbalance. Uang kotor itu sudah terlalu mendominasi dunia. Maka tahun 2015 Sri Mulyani itu menulis artikel judulnya Dirty Money and Development. Uang kotor dan pembangunan katanya. Jadi menteri dia. Kenapa dia menulis begitu? Kenapa beraninya seorang yang kemudian menjadi menteri, mantan Bank Dunia, direktur Bank Dunia, menulis uang kotor dan pembangunan? Uang kotor itu apa? Uang hasil drug, prostitusi, money laundry, kejahatan keuangan, macam-macam. Perdagangan senjata, itu kriminal semua. Narkoba mau dibawa oleh dia menjadi modal pembangunan untuk mengatasi kemiskinan. Baca, tulis saja, itu ada artikelnya Bu di media internasional, judulnya Sri Mulyani Dirty Money and Development, uang kotor dan pembangunan. Pada uang kotor dan pembangunan, itulah proposal Taipan ini ternyata. Maka begitu jadi ke sini dia menggelar tax amnesty, hendak mengampuni seluruh kejahatan keuangan dan uang-uang kotor untuk dicuci di dalam sistem Indonesia. Tax amnesty itu adalah satu kegiatan pencucian uang oleh negara. Karena dia tidak mau tahu lagi asal usul uang dicuci oleh negara, jadi legal, masukin ke APB, bayar denda ke APBN, uangnya dikembalikan ke pemiliknya. Itulah proposal dia dan diterima, ya kan? Tapi ternyata yang nggak ditolak oleh internasional, nggak mau uang masuk, katanya janji 10.000 triliun masuk, nggak mau, karena uang ini sedang dihadapkan oleh gerak lurus perubahan, namanya transparansi, ICT, Automatic Exchange Information, dan satu lagi adanya mekanisme pertukaran informasi keuangan yang didasarkan pada pemidanaan kasus kejahatan keuangan seluruh dunia sekarang sedang berlangsung, namanya MLA, Mutual Legal Assistance. Akhirnya tanda tangani juga terpaksa oleh Jokowi 2018, awal 2019 mulai akan dijalankan, tapi tidak dijalankan, justru mereka menjalankan tax amnesty karena map dari para Taipan ini tax amnesty, nanti uangnya masuk Pak. Sekarang map lagi ditambah lagi omnibus law, map baru lagi tawarin, padahal udah dikasih tahu bukan begini caranya jalankan MLA, sita semua uang itu, kan tinggal dikasih datanya Mas Wis, sudah ditandatangani lagi. Apa yang ditandatangani Jokowi kalau bukan tentang data-data itu? Pertukaran itu yang ditandatangani Menkumham, pertukaran informasi berbasis informasi kejahatan keuangan berbasis pemidanaan kasus kejahatan keuangan. Jadi pidana dulu, makanya KPK bilang Samsur Nur Salim akan kita adili dengan MLA.
Seluruh kejahatan korupsi BLBI yang segala macam, yang diperkirakan uangnya disimpan di internasional itu ada 4.000 di Singapura dan ada 9.000 di Swiss, 9.000 triliun. Jalannya sudah ada untuk perubahan, tapi Jokowi memakai peta para Taipan, mengampuni kejahatan keuangan mereka, memberi konsensus sumber daya alam lebih jauh lagi kepada mereka. Kalau mau ditanya jalan keluarnya, gampang Jokowi bikin jalan keluar. Petanya Taipan ini buang, map yang disodorkan mereka buang. Enggak, kalian enggak jalan. Teks amnesti enggak jalan, paket kebijakan enggak jalan. Itu peta Taipan semua, itu mapnya Taipan semua. Lalu omnibus law pasti berantakan lagi. Menambah tadi yang dibilang Bang Ihsan, menambah ketidakpastian regulasi, menambah ketidakpatuhan kepada regulasi. Dari bayangin aja 70 undang-undang mau disatuin. Kita aja gugat ke MK sama Pak Din cuma satu kata kita gugat, kata dapat, kata ini gitu, kita minta dihapus. Dia enak aja 70 mau disatukan. Orang gila kali. Iya, itu namanya. Mending kembali ke Undang-Undang Dasar 45, kembali ke GBHN, ya kan? Wah, itu baru benar Jokowi. Sekarang dia keluarkan dekret, kembali dia ke Undang-Undang Dasar 45, lalu kembalikan fungsi MPR, MPR menetapkan GBHN, dia nggak perlu omnibus law, selesai semua urusan. Kenapa dia repot-repot ngikutin jalan Taipan yang sudah 3 kali salah? Paket kebijakan 14 salah semua, nggak ada hasil sama sekali, ya kan? Tambah lagi teks amnesti 0 tambah 0, nggak ada hasil sama sekali. Sekarang dia mau bikin kacau lagi pakai omnibus law, bikin gejolak sosial, bikin kerusuhan seperti di Hong Kong, bikin lagi seperti di India, bikin lagi seperti di Amerika Latin. Sebab kalau ada kerusuhan, Pak, uang enak dia masukin. Dia bisa bikin kacau, dia bikin kerusuhan lalu masukin uang dia. Jadi hati-hati dengan skenario kerusuhan. Itu proposalnya Taipan. Bagi saya Jokowi perlu untuk berpikir sehat, ya. Buang semua peta-peta para Taipan ini, map-map yang disodorkan mereka ini semua penipuan. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membenahi jalannya negara, bukan omnibus law tapi kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Kembalikan fungsi MPR, tetapkan GBHN, udah selesai semua. Urusan kekacauan konstitusi bisa ditata kembali lewat jalur itu. Saya kira itu jalan keluarnya. Masalah orang, udahlah nanti orang lahir sendiri. Yang berani-berani akan muncul. Yang jagoan-jagoan akan muncul sendiri. Nggak usah kita cari-cari orangnya. Bagaimana Bang? Makasih. Yang menderita ini para Taipan. Mereka ini tersandra, benar-benar tersandra. Mereka nggak bisa bergerak sekarang. Maju kena, mundur kena. Oh, mereka paling sengsara, Bu. Orang punya duit akan kehilangan duit paling besar itu paling sengsara. Ya. Iya kan? Maka sekarang misalnya ada ini kejadian virus corona. Ini akan semakin menambah tekanan bagi mereka. Rakyat biasa-biasa aja. Iya kan? Yang paling menderita sekarang di era-era pembersihan seluruh kejahatan keuangan secara internasional ini adalah mereka, karena mereka akan kehilangan posisinya sebagai baper politik, habis, dipermalukan, bisa dipenjara, bisa dipidana, bisa diadili, bisa masuk bui. Kalau mereka semua ini masuk bui, selamat bangsa kita. Kita bisa kembalikan semua kekayaan yang digarong dari sejak pemerintahan Orde Baru sampai dengan saat ini. Pakai mutual legal assistance, pertukaran informasi keuangan berbasis pemidanaan kasus kejahatan keuangan yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Selesai masalah. Jadi nggak usah khawatir dengan proposal ini. Jadi kita nggak perlu tidak setuju dengan proposal ini. Ini proposal yang benar. Masalah Jokowi akan selamat atau enggak, urusan dia lah. Kalau dia bagus, kembali mengabdi, kembali berpijak kepada Pancasila, kembali kepada spirit pembukaan Undang-Undang 45, insya Allah Jokowi selamat. Tapi kalau dia menyimpang terus, pakai petanya Taipan terus, ya nggak selamat. Dipermalukan nanti sama keadaan ini.